Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pandini, NPI 12221005159. Saya dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu materi perhitungan BOP2 yang berisi perhitungan tiap triwulan, BOP3 untuk menghitung anggaran overhead pabrik, perhitungan anggaran harga produksi, anggaran biaya operasional, anggaran harga pokok penjualan, proyeksi laba rugi, anggaran piutang, dan anggaran kas. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan materi perhitungan BOP2 yang berisi perhitungan tiap triwulan. Untuk yang pertama, kita akan menghitung perhitungan tiap triwulan pada pembelian lem kastol. Kita akan mulai pada triwulan 1, yaitu diketahui kebutuhan produksinya sebesar 645. Data ini dapat kita ambil dari anggaran BOP1 yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Lalu kita memiliki persediaan awal sebesar 20. Jadi kita hanya kekurangan produksinya sebesar 625. Ini didapatkan dari 645 dikurangi 20. Lalu CV ini berharap memiliki persediaan akhir sebesar 70. Jadi kita tambahkan 70 ditambah 625. Jadi kita perlu 695 lem kastol yang harus dibeli. Harganya sebesar 20.000 per lem kastol. Jadi pada triwulan 1 kita membutuhkan 13.900.000 rupiah didapatkan dari 695 dikali 20.000. Lalu kita akan melakukan perhitungan pada triwulan 2. Kebutuhannya sama dengan triwulan 1 sebesar 645 lem kastol. Persediaan awalnya sebesar 70 karena ini didapatkan dari persediaan akhir triwulan 1. Lalu jadi kekurangannya hanya 575. CV ini juga berharap pada triwulan 1 memiliki persediaan akhir sebesar 70. Jadi yang perlu dibeli sebesar 645 didapatkan dari 575 tambah 70. Harganya sama 20.000. Jadi anggaran pembelian pada triwulan 1 sebesar 12.900.000 rupiah. Pada triwulan 3 juga sama, kebutuhan produksinya sebesar 645, persediaan awalnya juga 70 didapatkan dari persediaan akhir triwulan 2. Jadi kekurangannya 575, persediaan akhir yang diharapkan juga 70, jadi yang perlu dibeli 645. Jadi anggaran pembelian pada triwulan 3 sama dengan anggaran pembelian triwulan 2 sebesar 12.900.000. Untuk triwulan 4 perhitungannya juga sama, anggaran pembeliannya juga sama. Jadi total kebutuhan produksi pembelian lem kastol ini kebutuhan produksinya itu selama setahun sebesar 2.580. Persediaan awalnya 230, kekurangannya 2.350, persediaan akhirnya 280, yang perlu dibeli 2.630. Jadi total anggaran untuk pembelian lem kastol ini pada tahun ke-6 sebesar 52.600.000. Lalu untuk yang kedua, melakukan perhitungan tiap triwulan untuk pembelian lem Raja Wali. Sebenarnya perhitungannya hampir sama, tapi berbeda pada jumlahnya. Untuk kebutuhan produksi triwulan 1 untuk lem Raja Wali sebesar 1.935. Memiliki persediaan awal sebesar 25, jadi kekurangannya hanya 1.910. Berharap memiliki persediaan akhir pada triwulan 1 sebesar 75, jadi yang perlu dibeli sebesar 1.985. Untuk harga per unitnya untuk lem Raja Wali ini sebesar 8.000.
Jadi anggarannya sebesar Rp15.880.000 untuk triwulan 1. Ini didapatkan dari 1.985 dikali Rp8.000. Lalu pada triwulan 2 kebutuhan produksinya juga sama sebesar 1.935, memiliki persediaan akhir 75 didapatkan dari persediaan akhir triwulan 1, jadi kekurangannya hanya 1.860. Persediaan akhir yang diharapkan triwulan 2 sebesar 75 juga, jadi yang perlu dibeli hanya 1.935. Harganya sama Rp8.000. Jadi anggaran untuk triwulan 2 sebesar 15.480. Pada triwulan 3 juga sama, kebutuhan produksinya 1.935, persediaan awalnya sebesar 75, jadi kekurangannya 1.860. Persediaan akhirnya juga sama, yang diharapkan sebesar 75. Jadi yang dibeli juga sama sebesar 1.935. Jadi total anggaran pembeliannya sama seperti triwulan 1 sebesar Rp15.480.000. Pada triwulan 4 juga sama secara keseluruhan, jadi untuk total anggarannya juga sama sebesar Rp15.480.000. Jadi untuk total anggaran pembelian lem Raja Wali pada tahun ke-6 ini sebesar Rp62.320.000. Ini didapatkan dari total triwulan 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk yang ketiga, perhitungan tiap triwulan untuk pembelian CCI. Pada triwulan 1, kebutuhan produksinya sebesar 645. Memiliki persediaan awal 50, jadi kekurangannya 595. Berharap memiliki persediaan akhir pada triwulan 1 sebesar 100, jadi yang perlu kita beli sebesar 695. Untuk harganya sebesar 25.000 per unit. Jadi total anggarannya pada triwulan 1 sebesar Rp17.375.000. Lalu untuk triwulan 2 kebutuhan produksinya juga sama sebesar 645, persediaan awalnya 100 didapatkan dari persediaan akhir triwulan 1. Kekurangannya jadi 545. Untuk persediaan akhir yang diharapkan juga 100. Jadi yang perlu kita beli sebesar 645. Untuk harganya pun sama. Jadi anggaran pada triwulan 2 sebesar Rp16.125.000. Untuk triwulan 3 perhitungannya juga sama dengan triwulan 2 karena jumlah yang diharapkan juga sama, jumlah kebutuhan produksinya juga sama. Jadi total anggarannya juga sama sebesar Rp16.125.000. Untuk triwulan 4 juga sama seperti triwulan 2 dan 3. Jadi untuk total pada tahun ke-6 ini sebesar Rp65.750.000 untuk pembelian CCI. Didapatkan dari total triwulan 1, 2, 3, dan 4. Lalu yang keempat, perhitungan tiap triwulan untuk pembelian paku hak. Pada triwulan 1 memiliki kebutuhan produksi 1.075 dengan persediaan awal 50, jadi kekurangannya yaitu 1.025. Persediaan akhir yang diharapkan 50, jadi yang perlu kita beli sebesar 1.075. Untuk harga per unitnya yaitu 4.000. Jadi pada triwulan 1 membutuhkan anggaran pembelian sebesar Rp4.300.000. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 juga sama karena bilangannya juga sama. Jadi pada triwulan 2 anggarannya juga Rp4.300.000, triwulan 3 dan 4 juga Rp4.300.000. Jadi total anggaran pada tahun ke-6 untuk paku hak ini sebesar Rp17.200.000. Lalu yang kelima, kita akan melakukan perhitungan untuk paku sepatu. Kebutuhan produksi
Untuk triwulan 1 untuk paku sepatu sebesar 645, memiliki persediaan awal sebesar 100, jadi kekurangannya 545. Persediaan akhir yang diharapkan sebesar 50, jadi yang perlu dibeli adalah 595. Harganya 2.500. Jadi anggaran pembelian paku sepatu pada TW1 sebesar 1.487.500 rupiah. Lalu pada triwulan 2 kebutuhan produksinya juga sama sebesar 645. Persediaan awalnya didapatkan dari persediaan akhir triwulan 1 sebesar 50. Kekurangannya 595, jadi persediaan akhirnya 50, yang perlu dibeli 645, harganya 2.500 sama. Jadi anggaran untuk triwulan 2 yaitu 1.612.500 rupiah. Lalu pada TW3 dan 4 perhitungannya sama persis dengan triwulan 2. Jadi anggarannya juga sama sebesar 1.612.500. Untuk tahun ke-6, total untuk pembelian paku sepatu sebesar 6.325.000 rupiah. Jadi sekarang kita menghitung untuk total keseluruhan. Pada lem kastol diketahui yang sudah ada di atas tadi, TW1 13.900.000, lem Raja Wali 15.880.000, CCI 17.375, paku H 4.300.000, paku sepatu 1.487.500. Jadi untuk TW1 anggaran pembelian bahan pembantu yang diperlukan sebesar 52.942.500. Untuk triwulan 2 perhitungannya juga sama, didapatkan dari data yang sudah kita hitung di awal tadi. Triwulan 2 anggaran yang diperlukan 50.417.500. Untuk triwulan 3 juga 50.417.500, triwulan 4 50.417.500. Jadi untuk total keseluruhannya sebesar 204.195.000 rupiah. Lalu untuk materi yang kedua mengenai BUP3. BUP3 ini merupakan perhitungan anggaran overhead pabrik. Jadi nanti di akhir kita akan mendapatkan anggaran biaya overhead pabrik itu seberapa besar. Nah, kita mulai dengan menghitung nilai persediaan bahan pembantu pada tahun ke-6. Nilai persediaan awal ini didapatkan dari data yang ada di anggaran BUP1. Persediaan awal. Nah, ini persediaan awalnya sebesar ini, dan juga persediaan akhirnya juga sudah diketahui. Jadi tinggal kita masukkan pada tabel anggaran BUP bagian 3 ini. Persediaan awal untuk lem kastol sebesar 20, lem Raja Wali 25, CCI 50, paku H 50, dan paku sepatu 100. Jadi untuk totalnya 245. Untuk persediaan akhir lem kastol sebesar 70, lem Raja Wali 75, CCI 100, paku H 50, dan paku sepatu 50. Jadi total persediaan akhir pada tahun ke-6 345. Untuk harganya sebesar 20.000 untuk lem kastol, 8.000 untuk lem Raja Wali, 25.000 untuk CCI, 4.000 untuk paku H, dan 2.500 untuk paku sepatu. Jadi untuk mengetahui nilai persediaan awal, yaitu kita kalikan dari nilai persediaan awal dikali dengan harganya. Untuk nilai persediaan awal lem kastol ini 20, persediaan awalnya 20 dikali dengan 20.000. Jadi nilainya sebesar 400.000 rupiah. Untuk lem Raja Wali perhitungannya juga sama, didapatkan nilainya 200.000 rupiah, CCI 1.250.000 rupiah,
paku hak Rp200.000, paku sepatu Rp250.000. Jadi nilai persediaan awal pada tahun ke-6 untuk bahan pembantu ini sebesar Rp2.300.000. Lalu kita menghitung nilai persediaan akhir. Nilai persediaan akhir ini hampir sama perhitungannya dengan nilai persediaan awal. Tetapi bedanya kalau nilai persediaan awal kita menghitung nilai persediaan awal ini dikali dengan harga. Tapi kalau nilai persediaan akhir kita menghitung ini nilai persediaan akhir dikali dengan harganya. Jadi untuk lem kastol nilai persediaan akhirnya sebesar 70 dikali Rp20.000 didapatkan Rp1.400.000. Untuk lem Raja Wali perhitungannya juga sama, didapatkan nilainya sebesar Rp600.000. Untuk CCI Rp2.500.000, paku hak Rp200.000, paku sepatu Rp125.000. Jadi untuk total nilai persediaan akhir tahun ke-6 untuk bahan pembantu ini sebesar Rp4.825.000. Lalu kita menghitung anggaran biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini juga sudah diketahui pada anggaran BOP 1. Ini untuk bangunan, peralatan mesin, dan kendaraan. Jadi di sini kita menghitung penyusutan setiap triwulannya. Pada triwulan 1, penyusutannya Rp3.500.000, peralatan dan mesin 7 juta, kendaraan dan 7 juta. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 juga nilainya sama, karena penyusutan setiap triwulan nilainya sama. Jadi nilai penyusutan anggarannya setiap triwulan sebesar Rp17.500.000. Jadi untuk tahun ke-6 ini anggaran biaya penyusutannya sebesar 70 juta. Didapatkan dari anggaran TW1, 2, 3, dan 4. Lalu kita menghitung anggaran biaya overhead pabrik. Pada triwulan 1, bahan pembantu ini sebesar 40.150.000, lalu tenaga kerja tidak langsungnya 27 juta, penyusutannya 17.500.000, untuk listrik, air, dan telepon sebesar 35 juta, jadi totalnya Rp119.650.000. Lalu total non penyusutannya sebesar Rp102.150.000. Lalu untuk triwulan 2 bahan pembantunya sebesar 37.625, tenaga kerja tidak langsungnya 27 juta, penyusutannya 17.500. Untuk listrik, air, dan telepon 35 juta, lalu totalnya sebesar Rp117.125.000. Jadi total non penyusutannya sebesar Rp99.625.000. Untuk triwulan 3 perhitungannya sama dengan triwulan 2, nilainya juga sama. Jadi triwulan 3 dan 4 nilainya juga sama sebesar Rp99.625.000. Untuk total anggaran biaya overhead pabrik tahun ke-6 sebesar Rp471.025.000. Untuk non penyusutannya sebesar Rp401.025.000. Lalu untuk materi yang selanjutnya kita akan melakukan perhitungan harga pokok produksi. Untuk yang pertama, harga pokok produksi itu didapatkan dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung dan biaya ditambah dengan biaya overhead pabrik. Semuanya sudah kita hitung baik di awal tadi untuk anggaran BOP, lalu ada juga yang di video sebelumnya. Yang pertama, untuk biaya bahan baku ini diketahui Rp2.236.000.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu Rp627.800.000. Lalu untuk biaya overhead pabrik Rp471
Rp4.025.000. Jadi untuk biaya produksinya sebesar Rp3.334.825.000. Kita memiliki persediaan awal barang dalam proses sebesar Rp14 juta. Jadi totalnya ditambahkan yaitu Rp3.348.825.000. Persediaan akhir barang dalam prosesnya sebesar Rp30 juta. Jadi harga pokok produksinya sebesar Rp3.318.825.000. Untuk harga pokok produksi per kodi ini didapatkan dari harga pokok produksi ini dibagi dengan 860 kodi. Didapatkan untuk harga pokok produksi per kodinya sebesar Rp3.859.099. Lalu untuk materi yang selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan agar mengetahui anggaran biaya operasional. Untuk yang pertama, kita mulai dengan perhitungan biaya administrasi dan umum. Pada triwulan 1, 2, 3, dan 4 ini nilainya sama, karena konstan. Yang pertama, diketahui biaya gaji pegawai ini sebesar 25 juta per bulan. Karena setiap triwulan ini ada 3 bulan, jadi 25 juta dikali 3, yaitu 75 juta. Untuk listrik, air, dan telepon sebesar 7 juta per bulan, jadi untuk tiap triwulan sebesar 21 juta. Lalu biaya perawatan aset sebesar Rp2.250.000 per bulannya, jadi per TW-nya sebesar Rp6.750.000. Untuk biaya supplies kantor sebesar Rp4.250.000 per bulannya, jadi untuk per TW-nya sebesar Rp12.750.000. Untuk biaya lain-lainnya ini sudah dengan termasuk penyusutan sebesar Rp1.500.000 untuk tiap triwulan. Jadi biaya lain-lainnya tiap triwulannya sebesar Rp9.750.000. Jadi totalnya pada triwulan 1 sebesar Rp125.250.000. Untuk non penyusutannya jadi sebesar Rp123.750.000. Ini didapatkan dari total dikurangi dengan penyusutan per triwulannya sebesar Rp1.500.000. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 ini perhitungannya sama karena nilainya juga sama. Jadi untuk totalnya pada tahun ke-6 biaya administrasi dan umum ini sebesar Rp495 juta. Untuk yang kedua, kita akan melakukan perhitungan biaya penjualan. Untuk biaya penjualan, setiap triwulan diketahui biaya promosi sebesar 20 juta, biaya pegawai 20 juta, biaya transportasi 5 juta, biaya suplis kantor 5 juta, dan biaya lain-lain Rp7.500.000. Jadi totalnya Rp52.500.000. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 perhitungannya juga sama karena nilainya sama. Jadi untuk tahun ke-6 ini anggaran biaya penjualannya sebesar Rp210 juta. Ini didapatkan dari Rp52.500.000 ini untuk 4 triwulan dikali 4. Lalu selanjutnya kita akan melakukan perhitungan anggaran biaya operasional. Karena tadi kita sudah menghitung biaya administrasi dan umum dan juga biaya penjualan, jadi hanya kita tinggal tambahkan saja per triwulannya. Untuk triwulan 1 biaya administrasi dan umum sebesar Rp125.250.000. Biaya penjualan Rp52.500.000. Jadi totalnya Rp177.750.000. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 juga sama. Jadi total anggaran biaya operasional tahun ke-6 sebesar Rp711 juta.
Untuk yang selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan tahun ke-6. Tadi sudah kita lakukan perhitungan untuk harga pokok produksi, anggaran biaya operasional, dan anggaran harga pokok penjualan. Jadi kita tinggal masukkan nominalnya saja. Harga pokok produksi sebesar 3.318.825.000 rupiah untuk anggaran biaya operasional 711 juta rupiah. Harga produksi penjualan sebesar 4.785 juta rupiah didapatkan dari yang sudah kita hitung tadi. Jadi untuk anggaran harga pokok penjualan per unitnya ini sebesar 4.785 ini dibagi dengan 870 dikali dengan 20, jadi 275.000 rupiah per unitnya. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan proyeksi laba rugi tahun ke-6. Untuk mengetahui berapa sih laba yang didapatkan oleh perusahaan ini, yang pertama anggaran penjualannya ini sebesar 4.785.000 rupiah. Potongan penjualnya diketahui 4.593.600.000 rupiah. Jadi penjualan bersihnya ini didapatkan dari pengurangan anggaran penjualan dikurangi potongan penjualan, jadi sebesar 191.400.000 rupiah. Harga pokok penjualannya tadi sudah diketahui sebesar 275.000. Jadi laba usahanya ini penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, didapatkan laba usahanya sebesar 191.125.000 rupiah. Lalu diketahui pendapatan di luar usaha pendapat ini sebesar 13.200.000 rupiah. Untuk biaya banknya 1.400.000 rupiah. Lalu pendapatan di luar usaha ini sebesar 250 juta. Jadi laba sebelum pajaknya ini pendapatan bunga bank ini dikurangi biaya bank lalu ditambah dengan pendapatan di luar usaha. Didapatkan 261.800.000 rupiah. Dikenakan pajak pendapatan yaitu 25%, jadi pajaknya ini sebesar 65.450.000 rupiah. Jadi laba setelah pajak yang kita dapatkan atau laba bersih sebesar 196.350.000 rupiah. Lalu untuk materi yang selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk mengetahui anggaran piutang. Untuk yang pertama, datanya yang sudah diketahui piutang dagangnya sebesar 50 juta. Untuk nilai-nilai yang lainnya kita bisa mendapatkannya di sheet yang anggaran penjualan. Pertama kita akan menghitung schedule penagihan utang. Yang pertama saldo penjualannya sebesar 50 juta, yaitu lalu triwulan 1 penjualan kreditnya sebesar 861.300.000. Triwulan 2 dan 3 juga sama, triwulan 4 sebesar 1.722.600.000 rupiah. Untuk penjualan kreditnya tahun ke-6 ini sebesar 4.356.500.000 rupiah. Untuk potongannya pada saldo awal tidak ada, dikosongi. Untuk triwulan 1, 2, 3 ini nilainya sama potongannya, yaitu sebesar 38.280.000 rupiah. Untuk triwulan 4 ini berbeda, yaitu sebesar 76.560.000 rupiah. Jadi untuk total potongannya sebesar 191.400.000 rupiah.
Jadi untuk mengetahui piutang netonya sebesar berapa, kita harus melakukan pengurangan dari penjualan kredit dikurangi dengan potongan. Pada saldo awal tidak ada, jadi piutang netonya 50 juta. Untuk triwulan 1, 823 juta 20 ribu rupiah didapatkan dari 861 juta 300 ribu rupiah dikurangi 38 juta 280 ribu rupiah. Untuk triwulan 3 dan 4 sama dengan perhitungan untuk triwulan 2 dan 3 perhitungannya sama dengan triwulan 1. Untuk triwulan 4 piutang netonya sebesar 1.464.040.000 rupiah. Jadi total piutang netonya sebesar 4.165.100.000 rupiah. Lalu schedule-nya jadi seperti ini. Untuk triwulan 1 melakukan penagihan piutang untuk saldo awal dan triwulan 1 sebesar 823 juta 20 ribu rupiah. Untuk triwulan 2 hanya 823 juta 20 ribu rupiah. Untuk triwulan 3 juga sama 823 juta 20 ribu rupiah. Untuk triwulan 4 1.646.040 ribu rupiah. Lalu untuk yang kedua kita akan melakukan penyusunan anggaran piutang. Tadi sudah diketahui saldo awalnya 50 juta. Lalu piutang netonya untuk triwulan 1 823 juta 20 ribu rupiah, triwulan 2 dan 3 juga sama, triwulan 4 1.646 juta 40 ribu rupiah. Jadi untuk piutang netonya totalnya 4.115.100.000 rupiah. Untuk penagihannya tadi pada triwulan 1 823 juta 20 ribu rupiah. Untuk triwulan 2 dan 3 juga sama. Triwulan 4 sebesar 1.646.040 ribu rupiah. Lalu untuk yang terakhir saya akan menjelaskan perhitungan mengenai kas. Untuk yang pertama kita akan melakukan perhitungan penerimaan kas. Untuk triwulan 1 penjualan tunainya sebesar 95.700.000 rupiah. Untuk penagihan utangnya sebesar 823 juta 20 ribu rupiah, lalu penerimaan bunga banknya 3.300.000. Jadi total penerimaan kas pada triwulan 1 sebesar 922 juta 20 ribu rupiah. Untuk triwulan 2 juga sama nilainya dengan triwulan 1. Lalu untuk triwulan 3 penjualan tunainya 95.700.000 rupiah, penagihan utangnya 823 juta 20 ribu rupiah. Untuk penerimaan bunga banknya 3.300.000. Tetapi di sini ada penjualan tanah sebesar 250 juta. Jadi penerimaan untuk triwulan 3 ini 1.172.020 rupiah. Untuk triwulan 4 penjualan tunainya sebesar 191.400.000 rupiah. Untuk penagihan utangnya 1.646.000 rupiah. Lalu penerimaan banknya 3.300.000. Jadi pada triwulan 4 ini penerimaan kasnya 1.840.740.000 rupiah. Jadi totalnya pada tahun ke-6 ini penerimaan kasnya sebesar 4.856.800.000 rupiah. Untuk yang kedua kita akan melakukan perhitungan pengeluaran kas. Pada triwulan 1 pengeluaran pertama yaitu untuk pembelian bahan baku sebesar 574 juta. Biaya tenaga kerja langsung 1.156.950. Pembelian bahan pembantu 40.150. Lalu tenaga kerja tidak langsung 27 juta.
listrik, air, telepon, dan produksi ini 35 juta, biaya admin dan umum sebesar 125.250. Biaya penjualan 52.500, biaya pajaknya 350.000, biaya banknya 350.000. Jadi pengeluarannya pada 31 1 miliar 11.550.000 rupiah. Untuk triwulan 2, pembelian bahan bakunya 574 juta, biaya tenaga kerja langsungnya 156.950.000 rupiah, pembelian bahan pembantunya lebih sedikit dari triwulan 1 sebesar 37.625.000 rupiah. Untuk tenaga kerja tidak langsung, listrik, air, telepon, produksi, biaya admin umum, biaya penjualan, biaya pajak, dan biaya bank ini sama dengan triwulan 1. Jadi pengeluaran kas untuk triwulan 2 sebesar 1.009.025.000 rupiah. Untuk triwulan 3 ini perhitungannya sama persis dengan triwulan 2 karena nilainya sama. Lalu untuk triwulan 4, pembelian bahan bakunya sebesar 574 juta. Biaya tenaga kerja langsungnya 156.950.000 rupiah. Pembelian bahan pembantunya sebesar 37.625.000 rupiah. Tenaga kerja tidak langsungnya 27 juta. Listrik, air, teleponnya sebesar 35 juta. Biaya admin umumnya sebesar 125.250.000 rupiah. Biaya penjualannya sebesar 52.500.000 rupiah. Lalu biaya pajaknya sebesar 350.000, biaya banknya juga 350.000. Lalu untuk pada triwulan 4 ini ada pembelian mobil dan pembelian mesin. Untuk pembelian mobilnya sebesar 225 juta dan pembelian mesinnya 170 juta. Jadi pengeluaran kas untuk tahun ke-6 sebesar 1.404.025.000 rupiah. Jadi total pengeluaran kas untuk tahun ke-6 ini sebesar 4.433.625.000 rupiah. Lalu untuk yang terakhir kita akan melakukan perhitungan anggaran kas agar untuk mengetahui berapa sih nilai saldo akhir pada tahun ke-6. Saldo awal tiap triwulan ini sama sebesar 62.500.000 rupiah. Penerimaan dan pengeluaran kasnya tadi sudah kita hitung seperti yang di atas. Jadi tinggal kita masukkan. Untuk mendapatkan saldo akhir ini perhitungannya saldo awal ditambah dengan penerimaan lalu dikurangi dengan pengeluaran. Untuk saldo akhir pada triwulan 1 ini sayangnya negatif sebesar 27.030.000 rupiah. Untuk triwulan 2 pun juga sama sebesar saldo akhirnya negatif 24.505.000 rupiah. Untuk triwulan 3 sayangnya lebih karena sebesar 225.495.000 rupiah. Untuk triwulan 4 499.215.000 rupiah. Jadi total saldo akhirnya sebesar 673.175.000 rupiah.